من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali, duduk kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi waktu kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-11 dan juga hadis ke-12 di dalam bab tentang peringatan terhadap akhlak buruk. Di dua hadis ini secara khusus dibawakan peringatan terhadap para pemimpin supaya melaksanakan kepemimpinannya dengan baik, supaya memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dipimpinnya, baik pemimpin dalam skala besar, dalam skala negara, atau yang lebih kecil, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam sebuah organisasi dalam artian lembaga, dan secara umum pemimpin yaitu orang yang diamanahi urusan orang banyak, supaya mereka melaksanakannya dengan baik dan tidak mempersulit serta tidak berkhianat di dalam amanah tersebut. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, di antara akidah yang ditanamkan kepada kita bagi ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya perkara kepemimpinan itu adalah perkara penting. Kita meyakini bahwa urusan orang banyak tidak akan tegak, tidak akan baik kecuali dengan ada yang memimpin. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan 60 tahun bersama pemimpin yang zalim, yang jahat lebih baik daripada satu hari atau satu malam tanpa seorang pemimpin. Dan itu juga yang dipahami oleh para sahabat, sehingga menjadi salah satu sebab tertundanya pemakaman atau penguburan jenazah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau meninggal di pagi hari Senin di waktu duha dan dikuburkan di malam Rabu. Beliau meninggal di hari Senin, dikuburkan di malam Rabu. Banyak sebab yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, untuk memungkinkan para sahabat secara keseluruhan, secara umum, supaya dapat menyolati beliau, laki-laki, perempuan, besar, kecil, semua menyolati Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi salatnya sendiri-sendiri, sehingga sekian orang masuk ke kamar Aisyah di mana beliau meninggal di sana, kemudian salat satu-satu sendiri-sendiri, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Di samping itu adalah sebuah musibah besar bagi para sahabat, sehingga melahirkan kesedihan dan juga kebingungan, perbedaan di antara mereka tentang bagaimana beliau dimandikan, siapa yang mandikan beliau, di mana beliau akan dimakamkan, dan seterusnya. Dan termasuk bahwa para sahabat Muhajirin dan Ansar sebelum Nabi meninggal, mereka telah menyelesaikan urusan di antara mereka, yaitu menunjuk
seorang pemimpin yang menggantikan Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga tidaklah Nabi dikuburkan kecuali sudah ada pemimpin yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, menjadi seorang pemimpin, orang yang memegang urusan orang banyak, baiknya besar, tapi bahayanya pun juga besar. Seorang pemimpin jika dia memimpin dengan adil, kemudian dia menunaikan amanah tersebut dengan sempurna, dia berikan kepada orang-orang yang dia pimpin kebaikan, dia lakukan yang terbaik untuk mereka, maka di situ ada ladang pahala besar. Sebab itu Nabi kita alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan 7 orang yang berhak mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat, salah satunya yang beliau sebutkan adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Bahkan disebutkan pertama oleh Nabi alaihi salatu wasallam di antara 7 orang tersebut. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah yang paling banyak manfaat bagi orang lain. Dan kaum muslimin Allah, ketika seorang pemimpin menunaikan amanah kepemimpinannya dengan baik, maka tentu dia telah memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Banyak orang akan berterima kasih kepada dia, banyak orang yang akan mendoakannya, dan itu juga sebaik-baik amal. Nabi kita alaihi salatu wasallam beliau bersabda, khairul amali sururun tudkhilu ala muslim. Sebaik-baik amal adalah engkau memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Ikhwani fiddin ma'asyar muslimin rahimakumullah, tetapi ketahuilah bahwasanya al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal, sesuai dengan besarnya, sesuai dengan beratnya. Dan di dalam kaidah fikih dikatakan al-gunmu bil gurmi. Untung itu sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung. Untung yang besar, laba yang besar tidak akan didapatkan kecuali di situ ada tantangan besar. Di sana ada pengorbanan besar, ada risiko besar. Dan itu juga yang ada pada seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin, maka rentan kelalaian, rentan kezaliman. Jangankan memimpin orang lain, memimpin diri kita sendiri pun juga belum tentu kita maksimal melakukannya. Lebih-lebih menjadi pemimpin bagi orang lain. Sebab itu maka banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang memperingatkan para pemimpin supaya dia adil di dalam melaksanakan kepemimpinannya, supaya dia amanah, tidak khianat, dan tidak mempersulit. Karena kepemimpinan itu pada dasarnya diadakan untuk mempermudah urusan, bukan untuk mempersulit urusan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang pertama yang kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Tidak ada seorang hamba yang Allah azza wa jalla titipkan kepadanya rakyat, orang-orang yang dia pimpin, orang-orang yang dia urus, kemudian
hari ketika dia meninggal dunia sementara dia membawa dosa khianat terhadap orang-orang yang dia pimpin. Illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, hadis ini berlaku untuk semua pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin kabupaten, pemimpin di kantor, pemimpin di bidang usaha, pemimpin di RT RW, di rumah tangga, pemimpin dalam agama juga demikian, pemimpin dalam perkara agama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini sejalan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua kalian akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Seorang ayah, dia pemimpin di rumah tangganya. Seorang istri, dia pemimpin di rumah suaminya. Seorang budak pun juga pemimpin pada harta majikannya, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini disampaikan oleh Maqil bin Yasar ketika dia sedang sakit berat, sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian. Pada saat itu beliau dijenguk oleh pemimpin Basrah, gubernur Basrah yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ditunjuk sebagai gubernur Basrah. Basrah ada di Irak pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubaidillah bin Ziyad terkenal dengan sikap kerasnya. Dia memimpin dengan keras. Nah, Maqil bin Yasar ketika dijenguk oleh Ubaidillah bin Ziyad, beliau radhiyallahu anhu menggunakan kesempatan itu untuk mengingatkan Ubaidillah bin Ziyad. Dia mengatakan, seandainya saya mengetahui bahwa ajalku masih ada, maksudnya umurku masih ada, saya tidak akan sampaikan hadis ini. Tapi dia merasa bahwa inilah kesempatan terakhir bagi dia untuk menyampaikannya. Maka dia sampaikan hadis ini kepada Ubaidillah bin Ziyad. Dan ini mengingatkan kita kaum muslimin rahimakumullah bahwa menjadi pemimpin itu rentan dengan perbuatan lalai, perbuatan zalim. Dan juga sebagai orang yang dipimpin, kita berkewajiban untuk mengingkari kesalahan yang terjadi. Ya. Pemimpin pun perlu untuk diingatkan, perlu untuk dinasihati. Dan itu adalah salah satu pilar di dalam kehidupan bernegara di dalam Islam, bahwa pemimpin itu wajib untuk dinasihati. Kewajiban rakyat, kewajiban masyarakat, kewajiban orang yang dipimpin untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kepada pemimpinnya. Tetapi kaum muslimin, masing-masing orang cara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bisa jadi berbeda. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada seorang pemimpin berbeda dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada teman biasa, teman main, teman jalan-jalan, teman duduk, teman kerja, berbeda. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada bawahan, kepada anak, kepada keluarga yang kita sebagai kepala keluarganya berbeda dengan kita sebagai bawahan. Nah, menasihati seorang pemimpin
haruslah secara langsung. Harus dilakukan secara langsung, entah dengan tulisan atau datang ke sana, bertemu langsung dengannya, sampaikan apa yang harus disampaikan. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar. Nabi kita alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya bersabda, man arada an yansaha lidhi sultanin fi amrin fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasehati pemimpin dalam suatu urusan, jangan dia tampakkan terang-terangan. Tidak disampaikan di mimbar umum, tidak disampaikan secara terbuka. Ya, ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bih. Tapi hendaklah dia pegang tangannya lalu dia berbicara berdua. Fa in qabila minhu fadha wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Kalau nasihatnya itu diterima, alhamdulillah, kebaikan di atas kebaikan. Tapi jika dia sudah buat surat, dia telah nasihati pemimpinnya, tapi ternyata tidak diterima nasihat tersebut, sungguh kewajiban dia sudah laksanakan. Urusan pemimpin akan terima atau tidak, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun kepada seorang pemimpin. Tetapi perlu diperhatikan juga adabnya dan tata caranya. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini peringatan untuk menunaikan kepemimpinan, menunaikan amanah kepada para pemimpin. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, "Fayajibu ala man tawalla amral muslimin ayyan kana hadzal amr kabiran aw saghiran." Wajib bagi orang yang diamanahi urusan kaum muslimin, baik itu dalam urusan besar ataupun urusan kecil, skala besar, skala kecil, pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin RT RW, pemimpin rumah tangga, ya, an yaquma bihi alal wajhil matlub, supaya dia menunaikannya sebaik mungkin, wa an la yabkhasa minhu syai'a, supaya dia tidak menguranginya sedikit pun, min wa an yu'addiyahu alal wajhil matlub fa in naqasa minhu syai'an aw qassara fi syai'in min umuri ra'iyatihi fa hadza ghishun. Kalau ada kewajiban dia kepada rakyatnya yang dia tidak laksanakan, ini adalah bentuk pengkhianatan. Yajibu ayyatuba ilallahi qabla ayyamut. Wajib dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Adapun kalau dia telah bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Azza wa Jalla tentu Maha penerima taubat jika taubatnya terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi kalau dia meninggal dunia sementara dia belum bertaubat dari dosa khianat tersebut, hadal wa'id syadid, laqa hadal wa'id syadid, dia akan mendapatkan ancaman besar ini. Ancamannya bukan sembarang ancaman. Ancamannya adalah Allah Azza wa Jalla haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Dan ini ancaman besar. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, bahwa seorang pemimpin yang tidak amanah, melainkan dia khianat di dalam kepemimpinannya, dia telah jatuh di dalam dosa besar dan terancam tidak masuk ke dalam surga. Walaisa ma'na hadza annahu yakfur, tapi bukan berarti dia telah
kufur, dia telah kafir. Walakin makna hadzal wa'idu syadid ala man yaghshur ra'iyah tawa'adahu Allah bihadzal wa'id. Tetapi maksud hadis ini bahwa orang yang mengkhianati rakyatnya dia mendapatkan ancaman besar dari Allah Azza wa Jalla. Wa huwa tahtal masyiah, dan ia di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insyaallahu ghafara lahu wa insya'a adzabah. Jika Allah hendak memaafkan dia, Allah maafkannya. Tapi jika Allah tidak memaafkannya, melainkan menyiksanya, dia berhak mendapatkan siksaan tersebut. Walakin madzalimal ibadi la budda minal qisasi fiha. Tapi ingat, kezaliman terhadap sesama hamba, kezaliman kepada manusia, zalim secara lisan, zalim secara tangan, ya, anggota badan, zalim pada harta, pasti ada kisosnya nanti hari kiamat. Tidak akan selesai sebatas kita memohon ampun kepada Allah. Akan ada kisosnya nanti hari kiamat. Bi an yaruddal madzalima ma dama ala qaidil hayah. Pertama, di dunia dia harus kembalikan. Fa illam yaruddaha hatta walau taba tabqal madzalimu alaih. Kalau kezaliman itu belum dia kembalikan atau belum dia minta halal terhadap orang yang pernah dia zalimi, kemudian dia meninggal dunia, sekalipun dia sudah bertaubat dari kezaliman tersebut, kezaliman itu akan tetap ada penuntutnya nanti hari kiamat. Sehingga ketika bertaubat dari sebuah kezaliman, kezaliman kepada manusia, kepada tetangga, kepada teman, kepada kaum muslimin, kepada pemimpin, kepada orang yang kita pimpin, ketika bertaubat harus disertai dengan mengembalikan, meminta halal kezaliman tersebut. Sehingga fal amru syadidun jiddan, sehingga kaum muslimin perkara ini perkara berat sekali. Fahadza ta'zimul mas'uliyah. Jadi di sini ada peringatan bahwa tanggung jawab itu besar. Tanggung jawab itu besar. Ta'zimul imarah, bahwa menjadi amir, menjadi pemimpin itu besar. Wa ta'zim tawalli syu'unan nas, bahwa memegang urusan orang banyak itu perkara besar. La yatasahalul insanu fiha, jangan kita menggampangkannya. Yanzuru ila ma fiha minar raghbati lahu wa riasati wa tarafu, melihat enaknya saja sebagai atasan, nikmatnya menjadi pemimpin. Wala yanzur ilal mas'uliyah wal hisab yaumal qiyamah, dia lupa melihat tanggung jawabnya serta perhitungannya kelak pada hari kiamat. Jadi ma'asyar muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah ancaman besar terhadap orang-orang yang tidak menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Lau atharat dabbatun fil masyriq la ra'aitu anni mas'ulun anha haitsu lam usahhil lahat tariq." Kata Umar radhiyallahu anhu, seandainya di belahan timur sana ada satu hewan yang tersandung kakinya, ada hewan tersandung kakinya, kata dia, saya menganggap bahwa saya bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena saya tidak melempengkan baginya jalan. Karena saya tidak memperhatikan jalan itu, sehingga ada batu, ada hal yang membuat dia tersandung, kemudian dia tersandung, saya meyakini bahwa saya bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Di dalam ungkapan yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau matat syatun ala syattil furat." Seandainya ada seekor kambing yang mati di pinggiran sungai
Ifrat, ya ifrat ya namanya. Dha'iatan, dia mati sia-sia. Bukan karena disembelih, bukan karena dibutuhkan makanannya, dia mati sia-sia. Ya. La dhanantu anna Allah sa'ili anha yaumal qiyamah. Saya meyakini bahwa kelak pada hari kiamat hal itu akan ditanyakan kepada saya. Sehingga dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saya mengatakan, saya berharap saya meninggal dunia la liya wala alayya. La liya wala alayya. Saya berharap saya meninggal dunia sementara saya memegang urusan kaum muslimin ini, saya tidak mendapatkan untungnya juga tidak mendapatkan ruginya. Seandainya saya tidak mendapatkan kebaikan dari kepemimpinan saya, tapi di saat yang bersamaan saya tidak mendapatkan keburukan, tidak ada dosa yang saya dapatkan dari kepemimpinan ini, itu sebuah hal yang membahagiakan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beratnya menjadi seorang pemimpin. Dan kaum muslimin rahimakumullah, ya, kata Syekh, wala nanzur ila salatin, ketika membaca hadis ini jangan kita hanya melihat pemimpin, jangan hanya melihat presiden, wakilnya, menteri-menterinya, gubernur, ya, wali kota atau apa namanya, bupati dan seterusnya. Jangan hanya melihat mereka. Wa nansa anfusana, lalu lupa kepada diri kita sendiri. Kullu wahidin ra'in, masing-masing kita ini pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Anta la tus'al an ra'iyati fulan, engkau tidak akan ditanya tentang kepemimpinan si fulan. Tidak, kita tidak akan ditanya tentang presiden kita, tentang wakilnya, menterinya dan seterusnya. Kita, urusan kita yang akan ditanya. Wa innama tus'al an ra'iyatika anta yaumal qiyamah, tapi kepemimpinan kamulah yang akan ditanyakan nanti hari kiamat. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Akhrajahu Muslim. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, siapa yang memegang suatu urusan dari urusan umatku, kemudian dia mempersulit mereka, fashquq alaih, persulit dia. Ya. Akhrajahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini juga berbicara kepada pemimpin secara umum dan orang-orang yang memegang urusan orang banyak. Ya. Di instansi pemerintahan atau lembaga pemerintahan, orang-orang yang memegang urusan banyak, ya, di urusan misalkan di rumah sakit, ya, di semua urusan intinya yang di situ dia melayani layanan umum, masyarakat umum, hendaklah dia memberikan yang terbaik, memberikan kemudahan sebisa yang dia lakukan selama itu bukan bentuk kelalaian. Ada orang yang memberikan kemudahan tetapi sebenarnya itu adalah bentuk kelalaian, dia tidak menunaikan amanah yang diberikan kepada dia. Ya. Tapi ada juga orang yang senangnya mempersulit. Sebenarnya urusannya bisa dipermudah, birokrasinya bisa dipangkas, diperpendek, tapi sengaja dibuat panjang tanpa ada kepentingan di situ, tanpa ada maslahat di dalamnya, supaya lebih banyak pintu uang masuk saja. Ya. Ini tentu tidak benar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah ancaman bagi orang-orang yang mempersulit. Ancaman bagi orang yang mempersulit orang-orang yang harusnya dia layani.
harusnya dia berikan pelayanan dalam bentuk doa Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Dan doa Nabi alaihi salatu wasalam tentu dia adalah doa yang mustajab. Dan hal Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat buruk itu tidak salah. Karena orang yang dizalimi berhak dia membalas kezaliman tersebut. Orang yang dilakukan kepadanya keburukan, dia berhak membalas keburukan tersebut dengan keburukan yang setimpal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal, walaupun memaafkan lebih baik. Ya. Sehingga doa Nabi ini bukan hal yang salah. Dan ketika Nabi yang mendoakan keburukan, tentu doa itu akan lebih mustajab daripada didoakan oleh selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, jika kita diberikan amanah untuk memimpin 1-2 orang, apalagi 10, apalagi 100, supaya kita melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla, ya, membimbing kita semuanya, memberikan taufik kepada semua, sehingga kita bisa menjalankan, ya, semua tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kelalaian dan dari kezaliman di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu